Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Ibu Reskino SEMSIAK, PhD, CA, CMA, SERA, CBV, CDMS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Nurjanah dengan NIM belakang 058. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait perilaku organisasi. Jadi, seberapa berpengaruhkah perilaku organisasi terhadap sistem pengendalian manajemen? Nah, keberhasilan sistem pengendalian manajemen itu tidak hanya berdasarkan struktur, prosedur, ataupun juga teknologi, tetapi juga terhadap faktor-faktor yang seringkali sulit untuk diprediksi. Salah satunya itu terkait perilaku manusia ataupun perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana seorang individu ataupun kelompok berinteraksi dalam suatu organisasi, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Keselarasan tujuan antara tim, individu, dan organisasi menjadi aspek utama dalam mencapai keberhasilan bersama. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan tingkat keselarasan tujuan yang tinggi. Keselarasan tujuan dalam organisasi berarti memastikan bahwa tujuan antara individu, kelompok, ataupun tim berada di dalam satu jalur. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, ini itu menjadi hal yang sangat krusial karena jika tujuannya tidak selaras, maka akan terjadi konflik, bahkan dapat mengakibatkan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Contohnya itu adalah ketika sebuah perusahaan menargetkan penjualan yang tinggi gitu, menentukan target penjualan yang tinggi, tetapi tidak memberikan insentif yang cukup untuk karyawannya. Akibatnya karyawannya itu jadi tidak termotivasi untuk mencapai target tersebut. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa dibutuhkan proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang juga sekaligus merupakan kepentingan perusahaan. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi keselarasan tujuan? Yang pertama itu ada faktor formal dan informal. Jadi, baik sistem formal maupun informal mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan. Konsekuensinya itu kedua hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Oleh karena itu, sebelum sistem formal itu didiskusikan, perlu diuraikan terlebih dahulu terkait dengan sistem informal, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang memiliki peranan kunci dalam rangka meraih keselarasan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi itu menjadi bagiannya. Yang terakhir itu ada faktor internal. Nah, untuk faktor internal ini dibagi menjadi 4, yaitu ada faktor budaya, gaya manajemen, organisasi informasi, serta persepsi dan komunikasi. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini tuh diklasifikasikan sendiri menjadi 2 jenis, itu ada sistem pengendalian manajemen itu sendiri dan aturan-aturan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sistem pengendalian manajemen itu merupakan suatu proses untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan untuk kerja yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Nah, kegiatan seperti komunikasi, menasihati, mengkritik itu merupakan bagian penting dalam proses pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini memanfaatkan pengendalian tugas untuk memastikan kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada aturan-aturan yang merupakan seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk instruksi-instruksi jabatan, pembagian tugas, prosedur, standar operasi, panduan-panduan, ataupun hal-hal yang lain. Nah, aturan ini tuh dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya itu terkait dengan pengendalian fisik, manual, sistem pengamanan, serta sistem pengendalian tugas. Strategi suatu perusahaan itu memiliki pengaruh yang besar
terhadap strukturnya. Nah, jenis struktur ini akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Ada 3 jenis strukturnya itu. Yang pertama ada struktur fungsional, yang dimana setiap manajer itu bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi. Contohnya itu seperti produksi ataupun pemasaran. Yang kedua itu ada struktur bisnis, struktur unit bisnis, yang dimana para unit manager ini bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis ini berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada struktur matriks, di mana unit-unit fungsional ini memiliki tanggung jawab ganda. Nah, salah satu aspek yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem pengendalian manajemen adalah fungsi controller. Controller adalah suatu bagian yang mempunyai peran dan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyampaikan informasi berupa data keuangan yang digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian controller ini juga bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengendalian intern yang baik dan terarah, serta memberikan nasihat kepada manajemen di bidang pelaporan, perencanaan, dan pengendalian perusahaan. Nah, controller ini biasanya itu menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama itu merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua itu menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan. Yang ketiga itu menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja. Dan yang keempat itu melakukan audit internal dan mencatat prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi. Nah, dari materi-materi yang udah dijelaskan tadi, kesimpulannya itu adalah perilaku organisasi mempengaruhi keberhasilan sistem pengendalian manajemen, terutama melalui keselarasan tujuan antara individu, tim, kelompok, ataupun organisasi. Nah, keselarasan ini dipengaruhi oleh faktor formal dan informal, faktor internal seperti budaya dan komunikasi, serta faktor eksternal seperti norma masyarakat. Sistem pengendalian formal seperti pengendalian manajemen dan aturan memastikan kinerja organisasi berjalan sesuai rencana. Nah, untuk memastikan hal tersebut, diperlukan fungsi controller yang berperan dalam pengelolaan informasi, laporan keuangan, dan pengendalian internal untuk mendukung pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.